Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk praktikum perpajakan, maaf, akuntansi perpajakan, kita lanjutkan materinya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas kaitan dengan PPh pasal 25. Landasan hukum dari PPh pasal 25 ini adalah pasal 25 Undang-Undang PPh PMK nomor 208 garis miring PMK 03 garis miring 2009. Kemudian keputusan Dirjen Pajak nomor KEP 537 garis miring PJ garis miring 2000. Nah, PPh pasal 25 ini apa? Dari definisinya bahwasanya PPh pasal 25 ini adalah angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan pada tahun berjalan. Angsuran PPh 25 dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak di akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT tahunan PPh. Dan PPh 25 ini juga merupakan salah satu penentu nilai pajak kurang atau lebih bayar. Nah, bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, untuk PPh 25 agar bisa lebih jelas, cara perhitungannya adalah bermula atau berdasar dari SPT. Nah, di SPT ini kan akan terlihat berapa sih jumlah pajak yang terutang. Kemudian, dari jumlah pajak yang terutang ini bisa dikurangi dengan kredit pajak dalam negeri, yaitu pajak-pajak yang memang sudah dibayarkan ya oleh wajib pajak itu sendiri, dan biasanya dipotongnya adalah sesuai dengan sesuai dengan ketentuan gitu. Kalau kredit PPh 21 biasanya dipotongnya oleh pemberi kerja begitu. Nah, kalau untuk orang pribadi maka biasanya kredit pajak dalam negerinya itu PPh 21, PPh 22 dan PPh 23. Sedangkan untuk badan kredit pajak dalam negerinya ada PPh 22 dan PPh 23 yang materinya sudah saya berikan sebelum UTS ya, untuk PPh 21 dan 22 juga 23. Nah, kemudian di sini dikurangi lagi dengan pajak luar negeri, yaitu PPh 24 yang kemarin sudah kita bahas begitu. Nah, hasil akhirnya ya setelah jumlah pajak yang terutang berapa sudah dikurangi dengan pajak-pajak yang memang sudah dibayar begitu kan ya. Ketika memang masih ada sisa gitu kan ya, berarti itulah yang menjadi angsuran PPh 25 per tahun yang memang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak ke kantor pajak begitu. Itu nanti biasanya dibayar juga dijadikan angsurannya per bulan. Nah, kita ilustrasikan biar agak lebih bisa memahami. Jadi PPh 25 itu pajak yang apa lagi begitu ya, atau istilahnya angsuran untuk pajak apa begitu. Nah, jadi di sini ilustrasikan, di sini ada SPT ya, Surat Pemberitahuan Pajak tahun 2013 ini milik Yudhistira. Berarti dia orang pribadi ya. Ini menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang terutang, jadi pajaknya Yudhistira ini totalnya ada 75 juta. Jadi dia harus bayar pajak senilai 75 juta. Nah, dari total utang pajaknya dia ke kas negara itu, pajak penghasilan Yudhistira ini telah dipotong oleh pemberi kerja ya sebesar PPh 21 atau PPh 21-nya sebesar 25 juta. Nah, artinya Yudhistira sudah membayar PPh untuk pajak penghasilannya di tempat kerjanya dia sebesar 25 juta. Kemudian ada juga pajak yang sudah dipungut oleh pihak lain, yaitu PPh 22 dan PPh 23, totalnya adalah 37 juta 500. Dan ada juga pajak luar negeri yang dia kreditkan sebesar 2 juta 500. Artinya Yudhistira ini pun punya penghasilan dari luar negeri begitu, karena dia sudah bayar pajak di luar negeri. Nah, berapa sih pajak atau berapa sih besar angsuran PPh 25 yang harus dibayarkan Yudhistira tiap bulan? Nah,
Bagaimana jika nilai pajak di atas hanya berkaitan dengan penghasilan 6 bulan? Berarti ya nanti pembagiannya adalah dibagi 6 begitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama dulu gitu. Berarti untuk PPh 25-nya ini berapa yang masih harus menjadi tanggungan atau harus dibayar secara pribadi gitu oleh Yudhistira. Jadi dia punya pajak terutang, dia harus bayar pajak 75 juta. Dia sudah membayarnya melalui tempat kerjanya dia, yaitu kredit PPh 21 sebesar 25 juta. Kemudian dipotong atau dipungut oleh pihak lain, yaitu untuk PPh 22 dan 23 sebesar 37.500.000, dan dia sudah bayar juga di luar negeri sebesar 2.500.000. Nah, kalau di total maka yang belum terbayarkan ya, sisa yang belum terbayarkan itu adalah sebesar 10 juta. Nah, 10 juta ini kalau diangsur setiap bulannya dibagi dengan 12, maka per bulannya Yudhistira ini masih harus menanggung pajak sebesar Rp833.333. Nah, karena tadi sudah disampaikan bahwasannya ini untuk 6 bulan, berarti 10 juta dibagi 6 bulan, maka per bulannya adalah 1.666.666 rupiah, 666 rupiah yang memang masih harus dibayar secara mandiri gitu oleh Yudhistira ke kantor pajak. Nah, semoga penjelasan tadi ya, ilustrasi tadi sudah bisa menjawab gitu. Jadi PPh 25 ini bisa dibilang adalah bukan pajak baru ya gitu, tapi memang istilahnya pajak yang memang harus masih dibayar oleh si wajib pajak berdasarkan pendapatannya dia setelah dia sudah membayar pajak-pajak yang lain begitu. Seperti tadi dia sudah bayar pajak penghasilan gitu kan atas penghasilan rutinnya dia sudah membayar pajak PPh 22 dan 23 atas penghasilannya dia juga, dan dia sudah membayar pajak luar negeri atas penghasilannya di luar negeri. Nah, ternyata ketika dihitung-hitung ternyata masih ada pajak yang memang harus dia bayarkan secara mandiri ke kantor pajak begitu. Nah, angsuran PPh 25 ini bermacam-macam kondisinya begitu. Jadi ada yang semisal pelaporan SPT-nya ini tepat waktu. Ada yang nanti semisal pelaporan SPT-nya ternyata mundur dari waktu yang seharusnya begitu. Atau nanti ada perpanjangan juga untuk SPT-nya dan segala macam. Nah, kita bermula dari kalau semisal ternyata pelaporan SPT-nya ini tepat waktu. Ketika pelaporan SPT-nya tepat waktu, maka untuk bulan Januari sampai dengan bulan pelaporan SPT, ini untuk pembayaran nominalnya adalah sesuai angsuran Desember tahun pajak sebelumnya atau tahun lalu. Kemudian untuk bulan pelaporan SPT sampai dengan Desember tahun berjalan, ini sesuai angsuran berdasarkan SPT tahun berjalan. Jadi setelah dilaporkannya SPT, maka nominal untuk pajak yang dibayarkannya itu ya harus sudah sesuai yang ada di SPT sampai dengan akhir tahun begitu. Nah, saat penyetoran dan saat pelaporan. Saat penyetoran dan pembayaran ini adalah paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya. Nah, saat pelaporan SPT masa ini adalah paling lambat 20 hari setelah masa atau bulan pajak berakhir dalam bentuk SSP sebanyak SSP ya, lembar ketiga. Nah, kita coba untuk ilustrasikan di sini adalah contoh begitu. Di sini ada Anusapati, ini merupakan seorang pegawai tetap pemerintah Kota Kediri yang telah memiliki beberapa penghasilan sampingan. Nah, jadi dia pegawai tetap nih pemerintah, artinya dia sebenarnya kan jelas ASN ya berarti begitu. Tapi di sisi lain dia juga punya penghasilan sampingan. Nah, dia merupakan seorang tokoh masyarakat yang dipercaya menjadi perantara penjualan hasil tambak warga kepada eksportir yang dipanen 4 bulan sekali. Nah, bersama istri dan kedua anak angkatnya, dia menyediakan dana berbunga rendah bagi pengembangan usaha warga yang memang awam terhadap dunia perbankan, apalagi perpajakan. Nah,
Beberapa keterangan terkait penghasilan dan kewajiban pajak Anusapati adalah sebagai berikut. Jadi selain sebagai pegawai tetap pemerintah kota, dia ternyata juga sebagai istilahnya mungkin kalau pekerjaan yang nomor 2 ini kayak makelar gitu ya, karena dia itu menjadi perantara ya penjualan hasil tambak warga kepada eksportir. Nah, ini kan juga masuk juga nih kena pajak juga begitu. Kemudian yang ketiga jelas yaitu dia menyediakan dana atau simpan pinjam dan dia dapat bunga dari sana. Nah, itu juga kena kena pajak juga begitu. Nah, maka berapa sih kemudian besarnya angsuran PPh 25 per bulan untuk tahun mendatang? Kita lihat dari gajinya, kalau dari gaji bulanannya dia sebagai pegawai tetap itu adalah 5 juta. Kemudian penghasilan neto penjualan hasil tambak per panen 35 juta. Kemudian dia dapat penghasilan dari bunga ya, peminjaman uang simpan pinjam itu dari bunganya saja dia 15 juta. Kemudian PPh 21 yang sudah dipotong ya atas penghasilan dia sebagai pegawai itu adalah sebesar 2 juta. Nah, kita coba lihat perhitungannya. Jadi di sini untuk gaji neto tahunannya dia adalah 60 juta. Kemudian penghasilan neto penjualan hasil tambak tahunannya adalah 105 juta. Kemudian penghasilan bunga per tahunnya adalah 15 juta. Nah, total penghasilannya ya, jadi dia tuh punya penghasilan tahun ya. Jadi ini sebesar 180 juta. Nah, dikurangi dengan PTKP dan mungkin saya mohon maaf ya karena di sini untuk contoh ini masih pakai perhitungan PTKP yang lama begitu. Nanti kalau ada soal berarti menyesuaikan dengan PTKP yang baru. Ini PTKP yang lama yaitu ketika dia sudah menikah dan memiliki 2 tanggungan, PTKP-nya adalah 30.375.000. Nah, sehingga untuk PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya ini adalah sebesar 149.625.000. Nah, beban pajaknya adalah sebesar 17.443.750 rupiah. Di mana untuk kredit PPh 21-nya sudah sudah ada tadi ya nominalnya dikuranginya berarti 2 juta. Kemudian kredit PPh 22-nya atas penghasilannya dia sebagai makelar yaitu sebesar 2.625.000. Di sini berarti untuk beban angsuran PPh tahunannya yaitu sebesar 12.818.750. Nah, angsuran per bulannya tinggal dibagi 12 yaitu sebesar 1.068.229 rupiah. Nah, itu contohnya. Kemudian di sini ada perhitungan dalam hal tertentu yaitu kaitan dengan penerbitan SKP, surat ketetapan pajak, ada pajak tahun lalu lebih bayar berdasarkan SPT, ada wajib pajak ini berhak atas kompensasi kerugian, ada penghasilan wajib pajak tidak teratur, wajib pajak terlambat melaporkan SPT PPh tahun lalu, ada wajib pajak diberi perpanjangan waktu pelaporan SPT PPh dan wajib pajak membetulkan sendiri SPT PPh dan perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Nah, nanti untuk penjelasannya video ini akan saya buat 2 part ya agar tidak terlalu lama kalau satu karena materinya banyak. Sehingga nanti mungkin akan ada yang di part selanjutnya. Nah, di sini kita akan melihat gitu kan ya, ada angsuran PPh 25 ini menurut bulan diterbitkan surat ketetapan pajak atau SKP. Kenapa sih tiba-tiba ada SKP begitu? Nah, SKP ini biasanya muncul adalah ketika ada pemeriksaan dan menemukan ketidaktepatan perhitungan dalam surat pemberitahuan pajak dalam SPT-nya. Ternyata ada kekeliruan perhitungan di SPT-nya. Ada perbedaan nilai gitu, maka timbul atau muncullah SKP. Nah, kalau ada SKP berarti pajak yang dibayar itu harusnya seperti apa?
Kalau dari bulan Januari sampai dengan bulan pelaporan SPT, ya biasanya kan SPT ini Maret ya sekitaran gitu, maka ini sesuai dengan angsuran Desember tahun pajak lalu, belum terjadi perubahan. Kemudian nanti begitu SPT ini dilaporkan sampai dengan penerbitan SKP-nya, ini masih sesuai dengan angsuran yang ada di SPT, ya. Berarti ada 3 part ya. Jadi kalau dari Januari sampai bulan lapor SPT ini angsurannya masih sama dengan tahun sebelumnya. Begitu SPT ini dilaporkan sampai dengan nanti ada SKP, maka sesuai dengan angsuran yang ada di SPT. Dan ketika SKP ini terbit, maka angsurannya itu sudah yang sesuai di SKP sampai dengan Desember tahun berjalan. Nah, mungkin akan lebih jelas gitu kan melihat perbedaannya. Ini adalah ilustrasinya. Kenapa kemudian tiba-tiba ada SKP begitu kan ya. Contohnya bagaimana gitu. Nah, di sini dicontohkan bahwasanya SPT tahun 2011 ini yang dilaporkan oleh Antasena pada Maret 2012. Jadi di sini adalah SPT untuk PPh tahun pajaknya 2011 dan dilaporkannya itu adalah per Maret ya 2012. Ini menunjukkan bahwa penghasilan kena pajaknya itu 100 juta. Kemudian PPh terutangnya, pajak terutangnya itu ini 10 juta. Kemudian kredit pajaknya adalah 4 juta. Nah, kemudian di bulan Juni ya, di bulan Juni setelah Antasena ini melaporkan SPT-nya, ternyata di bulan Juni ini kemudian SKP muncul atau SKP turun gitu. Yang memberitahukan bahwasannya harusnya di tahun 2011 ini penghasilan kena pajaknya itu adalah sebesar 200 juta. Dan PPh terutangnya ini naik menjadi 25 juta dan kredit pajaknya tetap ya sebesar 4 juta. Nah, di sini kan akan terjadi perbedaan dan akan terjadi nilai angsuran yang berbeda pula untuk PPh pasal 25-nya ini. Nah, kita akan coba untuk menghitung ya. Jadi periode kita harus menghitung dulu periode sebelum SKP dan periode sesudah SKP. Periode sebelum SKP di situ ada PPh terutangnya tadi masih sesuai yang sama ya untuk pajak yang masih harus pajak terutangnya 10 juta, kredit pajaknya 4 juta, berarti dikurangi 4 juta ya. Berarti pajak yang harus dibayar sendiri adalah 6 juta. Dibagi 12 maka adalah per bulannya adalah 500.000. Nah, ketika sudah ada SKP, maka PPh terutangnya ini naik menjadi 25 juta. Kredit pajaknya 4 juta, pajak yang dibayar sendiri 21 juta. Maka angsuran PPh-nya adalah menjadi 1.750.000. Nah, di sini ada keterangannya. Jadi SPT ini kan dilaporkannya kan di bulan Maret ya. Berarti dari bulan Maret sampai bulan Juni itu penerbitan SKP, maka masih pakai nilai angsuran nominal yang 500.000. Begitu bulan Juni karena SKP-nya turun, maka untuk sampai dengan nanti Desember angsuran yang dipakai adalah sudah yang 1.750.000. Nah, begitu ya. Ini kaitan dengan SPT yang terbitnya SKP. Nah, selanjutnya adalah ada momen atau ada masa bisa terjadi pajak tahun lalu ini lebih bayar menurut SPT. Nah, latar belakangnya kenapa? Ketika wajib pajak ini mengajukan permohonan restitusi atas pajak lebih bayar tahun yang lalu. Nah, kalau seperti ini nanti nominalnya bagaimana? Untuk bulan Januari sampai bulan pelaporan SPT ini masih sesuai dengan angsuran Desember tahun pajak lalu. Bulan pelaporan SPT sampai dengan penerbitan surat keputusan Dirjen Pajak ini sesuai dengan angsuran Desember tahun pajak yang lalu juga. Jadi tidak sesuai dengan SPT ya, masih sesuai dengan angsuran Desember tahun pajak lalu. Dan ketika terjadi penerbitan surat keputusan Dirjen Pajak sampai dengan Desember tahun berjalan, ini sudah menggunakan yang sesuai angsuran berdasarkan surat keputusan Dirjen Pajak. Nah, wajib pajak ini berhak atas kompensasi kerugian. Nah, definisi kompensasi kerugian ini
menurut kompensasi kerugian fiskal ya berdasarkan SPT, SKP, surat keputusan keberatan atau putusan banding. Ketentuannya diatur oleh pasal 6 ayat 2 atau pasal 31A Undang-Undang PPH. Pengaruhnya apa terhadap perhitungan PPh 25? Kompensasi kerugian merupakan pengurang ya penghasilan yang dijadikan dasar perhitungan PPh terutang. Nah, di sini dicontohkan untuk kompensasi ya. Jadi di sini ada laporan internal tahun 2010 firma Indra Prasta ini menunjukkan kinerjanya berikut. Penghasilannya adalah sebesar 150 juta dan dia memiliki kerugian yang belum dikompensasikan dari tahun lalu itu sebesar 275 juta ya. Di sini maka kerugian yang belum dikompensasikan dari tahun 2010 itu adalah sebesar 125 juta. PPh terutangnya untuk 2010 0, kredit pajaknya sebesar 15 juta, total angsuran PPh 25-nya adalah sebesar 65 juta. Pajak kurang lebih bayarnya tahun 2010 ini adalah sebesar 80 juta. Nah, di tahun 2011, firma Indra Prasta ini mencatat penghasilan netonya sebesar 250 juta dan kredit pajaknya 37.500. Nah, berapa sih angsuran PPh 25 per bulannya? Ketika memang dia bisa mengkompensasikan kerugiannya di tahun lalu gitu. Nah, kita hitung dari penghasilan netonya dulu sebesar 250 juta. Kemudian ada kerugian yang belum dikompensasikan yaitu tadi 125 juta. Maka penghasilan yang kena pajaknya itu adalah yang 125 juta sisanya ya. Kemudian PPh terutangnya untuk tahun 2011 ini adalah sebesar 31.250.000. Dikurangi dengan kredit pajaknya sebesar 37.500. Maka untuk total angsurannya angsuran tahun 2012 ini adalah sebesar 68.750.000. Angsuran per bulannya sebesar 5.729.166 rupiah. Nah, ini contoh soal yang sama ya dengan yang tadi begitu. Di sini adalah ketika kalau tadi kerugian yang belum dikompensasikan ini nilainya tidak sebanyak penghasilan neto, tapi kalau di contoh yang kedua ini yaitu ini ada kinerja tahunan punya Koperasi Amarta menunjukkan bahwa di tahun 2010 dia punya penghasilan neto sebesar 560 juta. Kemudian punya kerugian yang belum dikompensasikan sebesar 985 juta. Kerugian yang belum dikompensasikan dari tahun 2010 ini berarti masih ada 425 juta. PPh terutangnya 0, kredit pajaknya 75 juta, dan total angsuran PPh-nya adalah sebesar 65 juta. Pajak lebih bayarnya tahun 2010 ini adalah sebesar 140 juta. Nah, di tahun 2011, ini Koperasi Amarta ini mencatat penghasilan netonya sebesar 410 juta dan kredit pajaknya 57.500. Nah, berapa sih angsuran per bulannya? Jadi, penghasilan netonya PT Amarta ini kan 410. Sedangkan dia punya kerugian yang belum dikompensasikan ya, kerugian pajaknya adalah sebesar 425 juta. Nah, maka kalau dikurangkan dia nggak punya, sudah tidak punya PKP gitu. Jadi artinya PT Amarta ini tidak punya penghasilan kena pajak begitu. Nah, maka dia tidak punya PPh terutang untuk tahun 2011 gitu. Nah, kredit pajaknya juga masih bisa ya, sebenarnya dia masih punya 57.500 gitu sebagai pengurang pajak, di mana total angsuran PPh 25-nya 0, pajak kurang pajak, dia masih punya pajak lebih bayar, artinya dia masih punya pajak istilahnya kalau lebih bayar itu
dia malah sudah membayar 57.500.000 gitu kan ke kas negara, sedangkan dia belum punya kewajiban untuk membayar pajak gitu. Dimana di tahun 2012 ini PT Amarta ini tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak, maka nol ya angsurannya. Nah, bagaimana sih untuk penghasilan wajib pajak yang tidak teratur? Jadi tidak semua wajib pajak itu kan memiliki penghasilan yang teratur ya. Ada beberapa yang penghasilannya tidak teratur. Nah, penghasilan tidak teratur ini adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak berkala ya, selain dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan atau modal, misalnya keuntungan dari pengalihan harta. Pengaruhnya adalah penghasilan tidak teratur ini pengurang penghasilan yang dijadikan dasar perhitungan PPh terutang. Contoh di sini, CV Jenggala ini merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor garment dengan fokus pemasarannya adalah B2B. Nah, berikut ini merupakan data terkait kontrak yang diterima oleh CV Jenggala selama tahun 2012, di mana dia dapat kontrak seragam sekolah untuk nilai kontraknya adalah sebesar 50 miliar dan biaya pelaksanaannya adalah 12 miliar 500 juta. Kemudian ada roll kain 10 miliar, biaya pelaksanaannya 5 miliar, roll benang 5 miliar dengan biaya pelaksanaannya 2,5 miliar. Nah, informasi terkait lainnya bahwa PPh 22 yang dipungut oleh bea cukai sebesar 1 miliar, PPh 23 dipungut oleh pihak ketiga 1,250 juta, dan pajak yang dibayarkan di luar negeri dengan tarif 20% itu sebanyak 2 miliar. Seluruh kontrak di atas merupakan kontrak berkala ya sejak tahun 2006, kecuali untuk roll benang yang diterima sebagai dampak over demand yang dihadapi perusahaan kompetitor. Nah, berapa sih penghasilan berapa sih besar angsuran PPh 25 per bulan untuk tahun 2013 dan bagaimana penjurnalannya. Nah, yang pertama adalah kita harus total dulu pendapatannya. Jadi total pendapatannya itu adalah tadi dari seragam sekolah begitu ya. Di sini totalnya adalah 65 miliar. Nah, yang pendapatan tidak teratur, maaf. Nah, yang pendapatan tidak teratur di sini adalah roll benang ya. Roll benang sebagai pendapatan tidak teratur. Oke. Jadi untuk pendapatannya itu totalnya dinilai kontraknya ya sebesar 65, pendapatan tidak teraturnya 5 miliar. Maka di sini untuk biaya 3M ya untuk pendapatan teraturnya sebesar 17 miliar 500 juta begitu. Nah, setelah dikurangi maka ketemu nih penghasilan kena pajaknya itu yang 42 miliar 500 juta. Nah, beban pajaknya tadi sudah dihitungkan ini sebesar 10 miliar 625 juta. Nah, di mana untuk kredit pajaknya ya, kredit PPh 22 ini sebesar 1 miliar sudah dikurangkan, PPh 23 1 miliar 250 juta dan kredit PPh 24 sebesar 2 miliar. Nah, ini dikurangkan maka beban angsurannya tinggal 6 miliar 375 juta. Nah, angsuran PPh per bulannya berarti dari 6 miliar 375 juta ini dibagi 12, ketemunya adalah 531 juta 250 ribu rupiah. Ini per bulannya yang harus dibayar begitu. Nah, dengan jurnalnya adalah pajak dibayar di muka sebesar 531 juta 250 rupiah. Kasnya juga di kredit ya sebesar 531 juta 250 rupiah 250 ribu ya. Jadi memang ketika pendapatannya tinggi gitu ya, maka pajak yang harus dibayar itu juga tinggi begitu. Oke, mungkin ini saja untuk yang di part 1, karena di part 2 sudah ada agak ini, nanti saya akan jelaskan di part 2 ya, untuk wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT PPh tahun lalu gitu, karena ada perhitungan dengan rumus juga. Jadi akan saya jelaskan
setelah ini di part 2. Mungkin itu saja untuk di part yang pertama. Masih di PPH 25 ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.